Kedengaran kan? Itu bunyinya. Beda dengan ini. Wah, masih smooth. Ini sama-sama original, teman-teman. Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya di channel saya Almancung. Almancung. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membersihkan alat-alat supaya alatnya awet. Ini ada beberapa alat ini yang tidak awet ya, teman-teman. Maksudnya bukan tidak awet, itu dikarenakan karena sering salah caranya, akhirnya ada yang bunyi tidak enak dan blade-nya juga tidak terawat. Jadi begitu, teman-teman. Nah, kali ini aku baru sadar kalau ternyata alat itu walaupun dibersihkan itu nggak sembarangan ngebukanya ya, teman-teman. Nah, sebelum kita membersihkan, aku kasih tahu dulu bahwa yang kupersiapkan itu adalah kuas dan obeng, teman-teman ya. Ini ada obeng kecil, ada juga kuas. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan bagian apa? Bagian blade-blade-nya, teman-teman, yang susah-susah itu. Nah, oke. Dan terus aku kasih tahu yang barang-barang yang sudah rusak di sini ya, teman-teman. Nah, yang sudah rusak itu di sini salah satunya ini ada ini apa namanya ini? Mungkin springer ya, teman-teman. Nah, di sini dia itu rusaknya di bagian ini, teman-teman. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian sini tuh udah agak lebar gitu, teman-teman. Nah, ini sudah agak lebar dikarenakan kita kalau ngebersihkan tuh ininya dibuka gitu. Secara kalau kita bersihkan ya memang harus dibuka kan gitu. Tapi ada satu tip, teman-teman, menurut aku itu nggak dibuka pun nggak apa-apa ternyata ya kan. Yang penting dibersihkan aja. Tapi ini jangan dibuka supaya apa? Supaya ininya tidak menjadi lebar kemudian gitu, teman-teman. Ini aku oke. Setelah kita sepil semuanya, ini ada kuas kecil, ada juga obeng, ini ada apa? Barang yang sudah rusak. Nah, terus untuk bagian dalam-dalamnya nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu bermuluk-muluk. Jadi di sini, teman-teman, aku kasih tahu mana alat. Ini sudah agak berbunyi. Nah, ini aman nih. Ini bunyinya masih aman nih. Aman semua, kalau punyaku masih aman semua. Ini dia, teman-teman, kalau sudah bagian ininya sudah agak lebar ya kan. Nah, bagian ini nih, springernya nih, ini udah agak lebar. Ternyata, teman-temannya, bunyinya tuh seperti ini. Kita cas dulu. Ini udah nggak jarang ku pakai karena bunyinya seperti itu. Ini magic clip asli, teman-teman ya. Ini tetap jarang kupakai, tapi besok-besok mau kupakai lagi. Dan ternyata ini yang rusak apa? Kenapa ini bunyinya seperti ini? Nah, kita dengarkan dulu ya, teman-teman, bunyinya. Kedengaran kan? Itu bunyinya. Beda dengan ini. Wah, masih smooth. Ini sama-sama original, teman-teman. Ini ku dekatkan ke mikrofon aja ya. Ini yang bunyinya. Ini taruh dulu. Ini yang bunyi ini. Ku dekatkan ke mikrofon. Nah, itu dia bunyinya. Kalau sudah ininya melebar. Nah, yang lebar itu adalah ininya. Ininya sudah kegores gitu. Kan biasanya tuh ada kelihatan nggak sih? Ntar ya, aku lihatkan. Nggak kelihatan. Nah, intinya di sininya itu udah agak lebar, teman-teman. Ini kan nyangkutnya kawat tuh kan begini di dalam ya kan, begini. Nah, itu nyangkutnya begini. Nah, di sini bagian sini sudah agak lebar, dan itu untuk mesin yang harus semut begini ya, mungkin salah satu penyebabnya karena itu. Beda dengan yang ini. Nah, ini masih aman nih, aman semua. Oh, ini aman. Nah, di tahap ini di anunya apa? Ini biarin nggak gue bersihkan dulu ya. Nanti gue bersihkan. Ini di close-nya aman. Ketika di open-nya
Nah, sedikit teman-teman, dia sedikit nyaring di opennya. Kalau ini aman, di opennya aman semua yang ini. Nah, kita lanjut ke tahap yang ini dulu. Kita buka penyebabnya apa dia. Penyebabnya karena apa ya kan. Kita buka dulu ya. Ini original teman-teman. Oke, kita selanjutnya kita buka dulu yang bagian magic clip. Ini original ya. Nah, saya lihatkan di mana dia rusaknya. Nah, ini kayak aku lihatkan ya. Kita buka dulu. Ini original ini. Dan ini sudah lama nggak aku pakai kan teman-teman. Nah, biasanya kalau orang membersihkan itu ini sampai dibuka ini. Nah, pengaruhnya kalau ini dibuka, ya kan? Kalau ini dibuka, akhirnya yang bagian di sini itu teman-teman yang bisa makin lebar. Karena apa? Kalau sudah dibuka, ini masangnya harus ditekan. Akhirnya yang bagian di sini itu dia melebar. Ternyata salah satu penyebab bunyinya itu ya itu. Nah, ini di sini sudah agak lebar, teman-teman. Nih, lihat ya. Nah, itu kelihatan kecil. Kelihatan kecil ini bagian sini. Yang nggak mengkilap itu lebar, teman-teman. Oke, ini sudah bersih semua. Dan salah satu penyebabnya yaitu kenapa? Ini juga nih. Ini senior nih original teman-teman, karena tapi lama nggak dipakai karena udah berbunyi. Nah, ini lumayan. Kemarin itu nyaring banget ini. Setelah aku ganti, cuman yang diganti barangnya itu nggak original, tapi udah lumayan tidak berisik lagi kan. Seandainya ini diganti yang original, kemungkinan besar itu sudah aman. Dan penyebabnya itu. Nah, kita pasang lagi. Nah, kenapa dia bisa berbunyi? Nah, ketika masangnya begini ya teman-teman, dia bisa lebar. Ketika masangnya begini ini kan harus ditekan. Nah, pada saat menekannya itu, dia yang menyebabkan springnya itu makin lebar karena ketekan. Secara dia itu kan atom ya kan. Makanya dia itu setelah ditekan dia akan makin lebar dan kepencet. Ya kegores lah ya teman-teman. Nah, kurang lebih begitu alat itu. Dan ini besok-besok mau kubelikan. Nah, setelah dibelikan kita lihat lagi perbedaannya. Setelah dibelikan kita lihat lagi perbedaannya. Oke, kita bersihkan dulu yang wall super taper ini ya kan. Itu salah satu penyebabnya kenapa bisa bunyi ya. Nah, bunyinya tuh kayak gini. Ini sudah lumayan, tapi ini pakai yang KW ya, yang springernya yang KW. Kenapa aku dikasih yang KW kemarin sama teman-teman, disuruh nyoba dulu ya kan. Tapi udah lumayan walaupun KW. Seandainya yang original kemungkinan bisa enak ya kan. Oke, selanjutnya setelah itu sudah selesai penyebabnya dan kerusakannya sudah tahu, kita buka yang ini dulu. Nah, seharusnya teman-teman, aku kalau buka alat itu enggak yang ini setelah tahu kejadiannya, setelah berbanyak ini aku jarang buka kalau yang ini ya. Ini jarang buka di dalam mesin sini, jarang. Yang paling penting itu teman-teman sebenarnya tuh bagian sini aja. Kadang kalau aku lama nggak dibersihkan, kadang aku bersihkannya cuman pakai ini. Kadang pakai ini aja misalnya ya kan. Kadang tuh pakai ini aja, nggak usah buka ke dalam. Jadi cuman pakai ngebersihinnya tuh cuman dari luar aja gitu. Supaya apa ya? Supaya springernya tadi yang ini teman-teman tidak makin lebar lagi ya. Kadang aku begini. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, itu sebenarnya yang harus dibersihkan. Yang dalam apakah perlu dibersihkan? Sebenarnya perlu teman-teman. Tapi kalau nggak dibersihkan, karena kalau nggak dibersihkan ya sembeng, apa kata kalau bahasanya orang sini tuh sembang. Jadi kayak mampet gitu kan. Makanya ini harus dibersihkan. Tapi resikonya kalau sudah dibersihkan ya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa cari tahu sendiri bagaimana supaya itu awet gitu.
Nah, itu salah satunya. Nah, setelah itu kalau mau membersihkan di bagian sini teman-teman ya, bagian ini. Ini kan mesin ini teman-teman ya, kan arahnya ke sana. Kalau bisa ya. Ngebersihinnya tuh jangan disikat ke samping gini. Seret misalnya. Kalau bisa jangan begitu. Bagaimana caranya? Kan harus disikat. Nah, kalau bisa sikat ke sana, seret. Nah, ini. Aku kalau nyikat gini. Karena kalau dibersihkan ke samping, ini pasti sayatnya ini pasti kena gores. Yang menyebabkan penyebabnya blade itu jadi tidak tajam. Gitu. Jadi aku bersihkannya ke sana supaya tidak tersayat. Supaya tidak kegores sayatnya itu teman-teman ya. Begitu teman-teman. Kita coba buka di bagian sini ya. Selanjutnya kita coba buka di bagian sini. Nah itu kan kotor. Biasanya orang-orang tuh harus ngebuka ini. Biasanya ya aku pun dulu pasti ngebuka teman-teman kalau dulu ya, tapi sekarang kayaknya nggak penting ya. Kalau bukan nggak penting, nggak perlu ya, maksudnya nggak perlu setiap membersihkan harus dibuka gitu. Kalau dulu aku kan bersihkannya tiap minggu, tapi sekarang aku kalau dibuka bagian ini aku nggak tiap membersihkan, jadi aku bersihkan begini saja ya teman-teman. Oh ya sorry, ini kuas nggak di review tadi, jadi aku pakai ini ya teman-teman kuasnya. Jadi aku bersihkan begini. Cuman aku tidak membuka ini dikarenakan takut yang bagian ini teman-teman, takutnya makin lebar lagi dan menyebabkan bunyi yang nyaring lagi teman-teman. Jadi begitu. Nah, kalau bisa itu tidak usah dibuka yang ini teman-teman. Dan usahakan jangan ditiup ya teman-teman. Tapi kan nggak bersih Kak, kalau ini tidak dibuka. Ya memang nggak full bersih, cuman kalau aku sekarang kalau sudah tahu penyebabnya, dikarenakan ini kalau masang itu harus ditekan, maka dari itu aku sekarang tidak buka setiap kali membersihkan. Minimal contohnya aku membersihkan ini tiap minggu. Jadi aku buka di bagian dalam sini dan sini itu ya paling setelah 5 kali kebersihan baru aku buka gitu teman-teman. Jadi nggak setiap membersihkan, karena kalau ini sudah dibuka kita masangnya itu harus ditekan. Jadi supaya ini tidak terganggu dan bunyinya tetap aman, ya usahakan ya beginilah teman-teman ya. Ini bukan cara yang paling benar, tapi aku sarankan buat teman-teman ya mau ambil yang mana aja. Jadi buat teman-teman ya kalau aku ya gitu cara membersihkannya. Seandainya teman-teman mau buka tiap hari yang bagian ini ya nggak masalah, itu nggak salah, itu kan alatnya teman-teman. Nah kalau saya supaya ini awet ya itu nggak terlalu, yang bagian ini nggak usah dibuka karena supaya ini tetap awet gitu teman-teman. Seandainya teman-teman mau ngebuka ya no problem, it's okay. Nah ini dipegang nih bagian sini nih, ini ditahan supaya nggak kena gores. Nah ketika gosok begini supaya yang sayatnya itu nggak kena kuas ini gitu. Gitu teman-teman ya kan. Oke, kalau sudah paham teman-teman cara ngebersihkannya, pokoknya intinya itu cara merawat alat dan cara membersihkan, dan itu bukan cara yang paling benar. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana, tapi kalau cara saya seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman oke dengan cara ini, silakan teman-teman like, share, dan subscribe. Bantu subscribe-nya supaya bisa mengedukasi tentang potong rambut lagi. Oke. Nah ini juga dipergunakan. Nah ini sikatnya keras teman-teman. Jadi buat rambut yang yang menggumpal itu aku pakai ini. Nah gitu. Ini kan keras, jadi bersihkan yang pakai ini, baru aku bersihkan lagi pakai yang biasa gitu teman-teman. Fungsinya begitu. Nah ini fungsinya untuk bagian sela-selanya teman-teman. Nah gitu intinya.
Intinya kalau nggak isi rambutnya banyak ya jangan dibuka teman-teman yang bagian ini, karena ini yang sangat rawan, ini yang menyebabkan bunyi mesin itu sangat kasar gitu. Oke teman-teman, setelah selesai dibersihkan, baiklah kita pasang yang bagian blade lagi, kita pasang. Nah, enaknya super taper itu teman-teman ya, ini sudah ada ukurannya dan sudah ada patokannya. Nah, sudah nyangkut di angka yang paling lurus. Artinya teman-teman, kita nggak perlu lagi menyetel bagian ini yang kurang, ini yang kurang, ini perlu nyetel lagi bagian blade-nya, enggak. Ini tekan aja begini. Nah, dia sudah di bagian ini sudah nyangkut sendiri, sudah pas sendiri di bagian ini. Jadi pas lurus dengan blade yang di atas ini. Begitu teman-teman ya. Tinggal kita kencangkan bagian kanan, lalu kencangkan lagi bagian kiri, kencangkan lagi bagian kanan, kencangkan lagi bagian kiri supaya pas. Jadi nggak perlu nyetel yang ini teman-teman, supaya lurus, ditereng lagi gitu. Jadi nggak perlu. Kalau super taper tuh beda dengan Magic Clip dan Senior. Kalau Magic Clip dan Senior kita harus nyetel dulu. Nah, nyetel dulu bagian ini, seret kita luruskan, baru kita kencangkan gitu. Cara ngasih oil, kalau aku dikasih bagian sini sama bagian sini, sedikit saja kalau saya sih. Itu relatif kalau oil, yang penting kena pada blade-nya. Jadi nggak, oh paling benar yang paling di sini, paling benar di sini, enggak, itu relatif. Yang penting kena blade-nya. Yang penting nggak kena di dalam mesinnya, dinamonya atau yang mana, yang penting kena blade-nya. Nah, bunyinya smooth kalau ini teman-teman. Ini aku dekatkan di mikrofon ya. Ini smooth kalau yang ini. Beda dengan yang ini. Ini aku dekatkan mikrofon. Itu begitu. Yang penting yang paling bersih itu bagian sininya, supaya jalannya tetap lancar kalau yang alat ini. Oke, selanjutnya kita gas lagi ke blade super taper yang kedua. Jadi kalau nggak mau membersihkan bagian dalam, ini bersihkan di bagian dalam. Jadi kita cukup bersihkan di bagian luar aja, nggak perlu ke bagian dalam ya. Nah itu teman-teman, ya kan, keluarkan. Nah ini dia kotorannya teman-teman, yang membuat jalannya mesin itu tidak lancar ya ini sebenarnya. Jadi nggak perlu muluk-muluk untuk ngebersihin yang bagian dalam. Ini sudah dibuka tadi ya, yang satu sudah dibuka, yang ini nggak usah dibuka, aku coba ya. Jadi kita membersihkan nggak harus dibuka semua sebenarnya teman-teman ya. Jadi cukup begini aja, nggak perlu sampai bongkar-bongkar sampai terlalu dalam, karena yang paling penting itu ya bagian itu, bagian yang tadi, bagian di dalam blade ini. Ini masih aman, ini aman semua, ini bunyinya masih aman. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Semua teman-teman, kalau teman-teman suka dengan channel ini, semoga channel ini sangat mendukung buat teman-teman yang berada di bidang ini. Semoga teman-teman juga dapat ilmu dari channel ini dan mendapatkan motivasi dan ilmu dari channel ini. Sedikit-dikit kita berbagi ilmu itu tidak akan rugi dan teman-teman. Untuk itu buat teman-teman yang menonton channel ini, mohon dukungannya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.